Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah gedung berisi besi di wilayah Panjang Selatan Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar lantaran api dengan cepat merambat dan melahap seluruh bangunan gedung tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Saat ini petugas pemadam kebakaran sedang dalam proses pemadaman api di lokasi kejadian. Hingga berita ini disampaikan, penyebab pasti dari insiden tersebut belum diketahui dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai potensi kerugian maupun kemungkinan adanya korban jiwa. Pihak berwenang masih fokus pada upaya pemadaman dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah api berhasil dipadamkan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kecelakaan tragis antara kereta api Malioboro Express dengan kendaraan sepeda motor akibat pintu jalur perlintasan dibuka. Kecelakaan ini terjadi di palang pintu jalur perlintasan 08 KM 176+586, emplasmen Stasiun Magetan, Desa Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi, pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, petugas JPL jalur perlintasan 08 KM 176+586, emplasmen Stasiun Magetan, ditutup karena ada kereta api Mata Remaja yang akan melintas dari arah Surabaya, Jakarta. Lalu pada pukul 12.48 waktu Indonesia Barat, kereta api Mata Remaja melintas. Pukul 12.49 waktu Indonesia Barat, palang pintu JPL dibuka kembali oleh petugas. Sedangkan dari arah yang berlawanan masih ada KA 170 Malioboro Express yang melintas, kemudian terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan 7 unit sepeda motor tertabrak kereta api. Usai kejadian pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas perlintasan KA melakukan pengecekan dan melapor ke Daop 7 Madiun, Polsek, dan Koramil setempat. Kemudian pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, 4 orang korban luka-luka dilarikan ke RSUD Dr. Sayyidiman, RSAU Dr. Efram Harsana Lanut Iswah Judi, dan Puskesmas Karangrejo. Sedangkan 4 orang korban meninggal dunia masih dalam proses identifikasi di RSUD Dr. Sayyidiman. Saat ini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan serta mengevaluasi prosedur pengamanan di perlintasan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, terjadi kebakaran yang menyebabkan 5 unit rumah di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan, ludes terbakar pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.16 waktu Indonesia Tengah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Sofian, menjelaskan laporan kebakaran diterima pada pukul 17.17 waktu Indonesia Tengah. Tim PMK Sektor Barat langsung dikerahkan, diikuti Mako PMK Kampung 1, serta bantuan dari Pertamina, PDAM, BPBD, PMI, TNI, dan Polri. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dugaan terkait penyebab api yang timbul dari kebocoran pipa gas PGN masih dilakukan investigasi lanjut oleh kepolisian.
5 rumah yang hangus terbakar itu dihuni oleh 7 kakak atau 22 jiwa, termasuk anak-anak. Saat ini para korban sedang mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Polresta Banyuwangi berhasil ungkap 37 tersangka yang terlibat kasus kekerasan serta aksi premanisme dalam operasi Pekat Semeru 2 yang berlangsung pada 1 hingga 14 Mei 2025. Pada Senin 19 Mei 2025, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan bahwa ada 37 tersangka tersebut adalah hasil pengungkapan 25 laporan yang masuk ke Polresta Banyuwangi. Jenis kasus yang ditangani meliputi penganiayaan, pemerasan, bentrokan, antar perguruan silat, intimidasi oleh oknum debt kolektor hingga kekerasan kelompok yang meresahkan masyarakat sekitar. Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kekerasan dan premanisme. Jajaran Polresta akan terus meningkatkan patroli dan menegakkan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa dilakukan secara elektronik atau e-voting. Mekanisme ini sebelumnya sudah diterapkan di 1.700 desa dan berjalan dengan aman serta kondusif. Sistem ini dibuat merata dan pemungutan suara itu pun dibantu dengan teknologi yang digagas oleh BRIN. Touchscreen akan di-print, kemudian hard copy dimasukkan ke kotak suara. Pada forum yang sama, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dengan lokal dijeda selama 2 tahun untuk mencegah praktik borong kekuasaan yang berpotensi terjadi ketika pemilu serentak nasional dan lokal digelar berdekatan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih dan sampai jumpa.